Traveloka. Kedua, Nusantri. yang ketiga, Tiket.com. kita mau membandingkan melalui isi konten, Interface-nya, user traffic-nya, seberapa lama lama, user betah, dan yang terakhir mau kita analisa melalui situs Alexa.com. Selamat menyaksikan Cikidola. Di sini saya akan menjelaskan seberapa lama user betah di website yang udah kita tentuin. Yang pertama itu ada Traveloka. Traveloka menurut Alexa.com, pengunjung paling lama itu 8 menit 12 detik. Kenapa? Ayo kita lihat websitenya. Di sini terdapat promo pop-up-nya, itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Mungkin karena promonya lebih menarik daripada promo yang disediakan oleh website lain. Kemudian dia juga user friendly. Di sini gampang buat nyari-nyarinya. Jadi di sini juga bisa ditukar di kota asal dan kota tujuan. Jadi kita nggak perlu di sini kita cari lagi atau di sini kita cari lagi karena di sini udah langsung. Terus kelebihannya di sini itu yang dari kita lihat dia terdapat promo Quick Finder. Promo Quick Finder ini bisa melihat harga termurah dari hasil pencarian selama 48 jam terakhir. Tampilannya seperti kalender yang membedakan harga-harga tiket setiap harinya dalam bentuk tampilan kalender. Tiket yang ditampilkan dan dibandingkan setiap harinya adalah tiket yang paling murah dari semua maskapai. Contohnya, tanggal 27 itu 487.000. Sedangkan tanggal 28 itu 451.000. Ada yang lebih murah. Pasti user bakalan milih yang ini daripada yang ini karena lebih murah. Bulannya juga bisa kita ganti, misalnya Mei. Nah, di sini tuh kelihatan semua harga-harganya. Di sini harga hari libur. Website Traveloka sendiri lebih lama user menggunakannya mungkin karena dia itu udah punya nama dan promo yang ditawarkan lebih banyak serta lebih menarik. Kemudian juga banyak dijadikan referensi oleh orang-orang, misalnya daripada nyari di website lain mending nyari di Traveloka karena dia lebih user friendly. Sekarang kita pindah ke nusatrip.com. Nusatrip.com menurut Alexa.com itu 3 menit 59 detik. Kenapa? Kita lihat aja websitenya sendiri. Tampilannya simple dan biasa. Terus submenu yang ditampilkan juga sedikit. Hotel, tiket pesawat, pemesanan saya, dan panduan. Juga ada customer support. Di sini pencariannya juga manual. Terus di sini bukan pakai promo pop-up, tapi dia pakai table. Ada 1, 2, 3, 4. Terus di sini juga bisa nyari harga tiket murah di kalender. Tampilannya lebih simpel daripada website yang lain. Sekarang kita pindah ke tiket.com. Kalau menurut Alexa.com, tiket.com paling lama itu user 8 menit 9 detik. Kenapa? Dari websitenya sendiri dia menu yang ditawarin itu banyak. Ada pesawat, hotel, kereta api, event dan atraksi, juga sewa mobil. Tampilannya juga lebih sulit mungkin ya. Tapi di sini juga ada tukar yang mungkin bisa lebih gampang. Terus di sini promonya itu ngegeser dan cuman promo yang disediakan tuh cuman sedikit, 1, 2, 3, cuman ada 3. Kurang menarik minat pengunjung. Partner resmi maskapainya juga lumayan banyak dan tampilannya tuh cuman segini aja. Cuman ada tiket pesawat promo. Gak ada promo Quick Finder kayak yang ada di Traveloka tadi. Mungkin di situ kelebihan dari Traveloka. Makanya Traveloka itu lebih lama daripada Nusatrip sama tiket.com. Meskipun perbandingannya tuh cuma 3 detik ya. Tapi kan kita bisa lihat sendiri kalau tiket.com itu karena submenunya banyak. Nah, kalau Traveloka itu kan
Sup menunya cuma ada 2. Di sini saya Andalko Cahya Giani ingin menjelaskan tentang konten yang ada di situs tiket.com, nusatrip.com, dan traveloka.com. Kita bisa bandingkan untuk 3 situs ini emang untuk mencari tiket dan hotel. Untuk yang pertama yaitu konten di Traveloka. Kita bisa lihat di sini konten di Traveloka itu hanya untuk mencari hotel dan tiket. Di sini kita bisa masukkan tujuan penerbangan kita kemana, jika kita ingin mencari tiket pesawat, kota tujuannya di mana, tanggal keberangkatannya berapa, lalu kita cari tiketnya, ntar dia akan muncul. Untuk partner maskapainya, mereka ada banyak. Di sini bisa kita lihat ada Air France, Aviastar, Cathay Pacific, Citylink, ada Garuda Indonesia, ada Batik Air, ada Air Asia, dan bisa banyak lagi, kalian bisa lihat di sini. Lalu untuk pembayaran, di sini ada berbagai macam bank. Dan di sini mungkin untuk yang dia lebih berbeda dari yang lain, dari ketiga situs yang akan saya sebutkan nanti, di sini ada dari Indomaret. Nih, kita jadi kalau yang misalnya nggak punya rekening di bank, dia bisa langsung ke Indomaret dan dia bisa membayar di Indomaret tersebut. Lalu di sini ada live chat. Nih, kita bisa ada live chat. Di sini kita bisa pilih bahasanya. Kita bisa pilih bahasanya untuk live chat. Lalu dan di sini dia untuk di ininya cuman itu aja. Lalu kita ke situs selanjutnya, ada nusatrip.com. Nusatrip.com ini juga hanya untuk hotel dan tiket pesawat. Di sini juga sama seperti Traveloka tadi. Nih ada terbang dari mana dan tujuannya, ada tanggalnya, ada berapa tiket yang bisa dicari. Lalu di sini ada seperti slideshow promo penerbangan murah. Di sini juga ada daftar tiket murah yang langsung kita tidak usah mencari, jadi langsung ditampilkan di sini harga-harganya berapa, dan juga di hotel kita bisa langsung melihat harganya berapa. Dan di sini untuk pembayaran dia hanya bank saja, tidak ada Indomaret seperti Traveloka tadi. Lalu untuk penerbangan dia cuman segini, untuk lebih banyak di Traveloka tadi. Lalu kita ke tiket.com. Tiket.com ini kontennya lebih banyak, yaitu ada pesawat, ada hotel, ada kereta api, ada event seperti konser atau seperti itulah. Dan dia ini ada sewa mobil juga, sama seperti itu, ada sewa mobil. Kalau jika di tiket pesawat kontennya hanya seperti ini, sama. Di sini juga ada pop up promonya yang dia langsung nih tukar 2 kupon undian. Ya, ada promo. Lalu di sini ada tujuan-tujuan populer. Hampir sama seperti di Nusatrip tadi, namun di sini lebih sedikit tujuannya. Ini hotel-hotelnya. Mungkin ini dia harga dari yang termurah segini. Ya. Untuk promo pesawat di sini juga ada, tapi dia sudah ditentukan waktunya sudah ditentukan, dan pesawatnya juga sudah ditentukan, harganya juga sudah ditampilkan. Untuk pembayaran di sini hanya tersedia untuk bank saja, sama seperti yang Nusatrip tadi, hanya tersedia bank atau kartu kredit saja. Lalu di sini mungkin untuk konten di kereta api sama seperti ini, dia mau dari mana, tujuan kemana, perginya kapan. Untuk event dia langsung muncul event-event apa yang ada di sini. Untuk sewa mobil di sini nih,
kita akan dijemput. Lokasi penjemputan. Ini kita minta jemput di mana dan kita mau kapan dijemputnya untuk mengantarkan mobil tersebut. Jadi kita tidak usah ke lokasi tempat rental mobil tersebut. Jadi mobil yang menghampiri kita. Dan ya mungkin itu penjelasan saya untuk konten dari tiga situs ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface dari ketiga situs. Ada Traveloka, Nusatrip, dan tiket.com. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang Traveloka, interface dari Traveloka. Traveloka ini dari home-nya kita bisa lihat perpaduan warnanya, dia terdiri dari warna putih dan biru, cukup menarik dan cukup sejuk di mata, enak dilihat juga warna perpaduan biru dan putihnya. Kemudian kita pindah ke tools-nya, kita bisa lihat dari bantuan, cara pesan, cek pesanan dan sebagainya, cukup rapi, memudahkan user untuk menggunakannya. Tersedia juga, kita klik di sini bahasanya. Traveloka tersedia dalam beberapa bahasa, bisa kita lihat. Nah, selanjutnya Traveloka juga bisa kita cek di sini ada beberapa kurs mata uang. Nih, kita bisa lihat dari berbagai negara, kursnya bisa kita cek di sana. Selanjutnya dari Traveloka, cara memesannya kita bisa lihat, tinggal kita klik seperti tadi, langsung keluar pilihan-pilihannya kemana-mananya. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan berpindah ke nusatrip.com. Ini Nusatrip berbeda dengan Traveloka. Nusatrip hanya terdiri dari satu warna, yaitu warna putih. Bahasanya hanya 2 bahasa di sebelah kanan. Ini tools-toolsnya cukup memudahkan juga, sama seperti Traveloka, tersusun dengan rapi. Ada banner iklannya juga, kita bisa lihat di sini. Ada beberapa iklan yang bisa kita lihat dan dapat bergerak. Nah, perbedaan Traveloka dengan Nusatrip adalah kalau nusatrip.com kita harus mengklik atau mengketik tujuan kita, terbang dari mana, kota tujuan kita harus ketik. Berbeda dengan Traveloka tadi kan, Traveloka kita klik saja langsung keluar. Tapi kalau Nusatrip harus secara manual. Seperti itu. Di sini tersedia daftar-daftarnya. Nusatrip menyediakan referensi harga hotel dan harga tiket mulai dari harga termurah. Kita bisa lihat dari yang termurah hingga yang tertinggi sekalipun ada di sini tersedia. Kita tinggal lihat dan pilih saja. Selanjutnya kita ke tiket.com. Tiket.com sama seperti Nusatrip tadi, terdiri dari 2 bahasa. Sebelah kanan juga. Ini tools-toolsnya cukup rapi juga. Sama seperti tadi, Traveloka tersedia dalam beberapa kurs, cukup banyak juga, memudahkan kita untuk mengeceknya. Kurs mata uangnya di sebelah kanannya juga ada. Kemudian, nah, kita ke bawah. Di sini ada banner-bannernya sama seperti 2 situs yang duluan tadi. Nih,
Di sini ada banner-bannernya menyediakan beberapa iklan. Ini tiket.com menyediakan tujuan hotel populer referensinya, tapi lebih sedikit dibandingkan referensi dari Nusatrip tadi. Kita bisa lihat di sini tiket pesawat promo juga ada, mitra resminya juga dicantumkan, pembayarannya juga cukup banyak dari berbagai bank, memudahkan pengguna untuk memesannya. Itu interface dari ketiga situs, Traveloka, Tiket.com, dan Nusatrip. Tentang analisa beberapa website dengan menggunakan alexa.com. Yang pertama untuk traveloka.com, Alexa Traffic Rank menunjukkan ranking dari website tersebut secara global atau negara asal website tersebut. Di sini traveloka.com berada pada peringkat 4.581 dan untuk di negara Indonesia tersendiri berada di urutan 91. Di samping ini ada grafik posisi traveloka.com dengan kurun waktu selama 3 bulan sebelumnya. Terlihat di sini naik turun posisi website tersebut. Selanjutnya audience geografi. Data pengunjung geografi menjelaskan di mana pengunjung situs ini selama sebulan terakhir berada dan bagaimana situs tersebut di negara-negara populer. Di negara Indonesia sendiri persentase visitornya menunjukkan 84,1%. Di sini juga terlihat di beberapa negara lainnya. Selanjutnya analisa bounce rate-nya menampilkan persentase kunjungan ke situs yang terdiri dari satu tampilan laman, yaitu 19,50%. Untuk daily page views per visitornya, persentase perkiraan tampilan halaman unik setiap hari pengunjung di situs menunjukkan 4,9, dan untuk daily time on site-nya, perkiraan waktu setiap hari di situs dalam hitungan menit dan detik per pengunjung ke situs tersebut menunjukkan 8 menit 13 detik. Selanjutnya saya akan menampilkan di mana pengunjung situs ini berasal. Di sini Alexa Rank akan menampilkan persentase pengunjung situs dengan menggunakan mesin pencari sebanyak 13,60%. Tabel menunjukkan kata kunci teratas yang mengirim lalu lintas situs ini dari mesin pencari utama selama 6 bulan terakhir. Daftar ini diperbarui setiap bulan. Di sini kata yang sering digunakan adalah Traveloka dengan sebanyak 15,39%. Lalu di sini juga ada upstream site-nya. Di sini menunjukkan website apa yang diakses sebelum mengakses website traveloka.com. Ada google.co.id memiliki persentase unik sebanyak 19,8%, google.com 12,5%, facebook.com 4%, yahoo.com 3,7%, dan tiket.com 2,9%.
Alexa Rank juga menampilkan situs apa saja yang masih berkaitan dengan situs seperti traveloka.com. Di sini total situs yang berhubungan dengan traveloka.com adalah sebanyak 1017. Situs tersebut antara lain adalah yahoo.com, how123.com, secure server, dan masih banyak lagi. Nah, di bawah ini ada tabel subdomain. Tabel ini menunjukkan subdomain atas user pengunjung situs ini dengan subdomain yang berbeda-beda. Perhatikan bahwa persentase dapat menambahkan hingga lebih dari 100% karena pengunjung dapat mengunjungi beberapa subdomain dalam 1 bulan. Seperti yang ada di tabel berikut. Selanjutnya, Alexa Rank kemudian akan menampilkan seberapa cepat sebuah situs di-load kembali. Di sini traveloka.com dimuat kembali dengan kecepatan 2,548 detik, 72% lebih cepat. Lalu di sini juga ada analisa audience demographic. Yang menjelaskan siapa saja yang mengunjung sebuah situs traveloka.com. Di sini akan menampilkan pengunjung dari website tersebut dilihat dari 3 sisi, yaitu gender. Melihat dari jenis kelamin yang mengunjung sebuah situs terdiri dari laki-laki dan perempuan. Lalu ada education, dari segi pendidikan yang mengunjungi situs traveloka.com. Browsing location menampilkan lokasi tempat mengakses situs ini. Lokasi tersebut sendiri berada pada rumah, sekolah, dan tempat pekerjaan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan analisa website nusatrip.com. Untuk Alexa Traffic Ranks-nya tersendiri, Alexa Rank menampilkan ranking dari website tersebut secara global atau negara asal website tersebut. Di sini Nusatrip berada pada peringkat 38.934 peringkat dunia. Nusatrip ini menurun 6.759 peringkat dari sebelumnya selama 3 bulan. Sedangkan di Indonesia itu sendiri berada pada peringkat 812. Selanjutnya audience geografi. Alexa Rank akan menampilkan jumlah persentase pengunjung tersebut yang berada di Indonesia. Persentase tersebut berada pada ranking di negara tersebut pada posisi 812. Jumlah persentase pengunjung tersebut yang berada di Indonesia 82,2. Lalu untuk audiens geografinya, di negara Indonesia sendiri jumlah persentase pengunjung tersebut yang berada di Indonesia 82,% dan peringkat website ini di negara tersebut berada pada posisi 812. Lalu selanjutnya Alexa Rank menampilkan keterlibatan pengunjung dalam sebuah situs Nusatrip. Di sini ada 3 persentase yang akan ditampilkan. Yang pertama, bounce rate, yang menampilkan persentase kunjungan ke situs yang terdiri dari satu tampilan laman, yaitu 41,60%. Dan untuk daily pengunjung per visitornya, presentasi perkiraan tampilan halaman unik setiap hari
per pengunjung di situs adalah 2,25, dan untuk daily time on site-nya user mengunjungi website ini setiap hari rata-rata menghabiskan waktu 3 menit 60 detik di situs tersebut. Lalu untuk search traffic-nya, situs ini menampilkan persentase pengunjung situs dengan menggunakan mesin pencari sebanyak 12,80%, dan tabel menunjukkan kata kunci teratas yang mengirim lalu lintas ke situs ini dari mesin pencari utama selama 6 bulan terakhir. Di sini kata yang sering digunakan adalah tiket pesawat dengan sebanyak 10,38%. Lalu untuk upstream site-nya, di sini menunjukkan website apa yang diakses sebelum mengakses website Nusatrip. Ada google.co.id, persentasenya 13,2%, google.com 7,6%, traveloka.com 5,9%, dan di bawahnya masih ada lagi. Selanjutnya, Alex Sareng juga menampilkan situs apa saja yang masih berkaitan dengan situs seperti Nusatrip. Di sini total situs yang berhubungan dengan Nusatrip adalah sebanyak 151. Situs tersebut antara lain adalah Pinterest.com, TripAdvisor.com, SecureServer.net, dan masih banyak lagi. Lalu di sini juga ada tabel subdomain. Presentasinya juga sama seperti traveloka.com, bahwa presentasinya dapat menambahkan hingga lebih dari 100%. Lalu kemudian Alex Sareng juga menampilkan seberapa cepat situs ini di load kembali dengan kecepatan 2,58 detik, 72% lebih cepat. Dan terakhir untuk audiens demografiknya, untuk gendernya sendiri, user yang mengakses situs ini terlihat lebih dominan ke laki-laki dibanding perempuan. Dan untuk dari segi pendidikannya, di sini juga lebih banyak dari kalangan mahasiswa. Selanjutnya untuk lokasi tempat pengakses situs ini, lebih banyak dari tempat pekerjaan dan paling sedikit dari sekolah. Selanjutnya untuk website yang ketiga, tiket.com. Di sini tiket.com berada pada peringkat 11.973 peringkat dunia, menurun 1.911 dari peringkat sebelumnya selama 3 bulan. Sedangkan untuk di negara Indonesia sendiri berada pada peringkat 201. Selanjutnya audiens geografinya. Untuk di negara Indonesia sendiri, persentasi visitornya 91,3%, dan peringkat di negara tersebut berada pada posisi 201.
Lalu untuk bounce rate-nya ini menunjukkan pada 20,90% persentase kunjungan ke situsnya. Daily page view-nya 5,36, dan untuk daily time on site-nya untuk user mengakses dalam situs itu selama 8 menit, 7 detik. Selanjutnya search traffic untuk tiket.com. Di sini Alexa Rank akan menampilkan persentase pengunjung situs dengan menggunakan mesin pencari. Untuk tiket.com sendiri sebanyak 9,10%. Lalu ada tabel. Di sini tabelnya kata yang sering digunakan adalah tiket kereta api dengan sebanyak 35,19%. Selanjutnya upstream site-nya. Website apa yang diakses sebelum mengakses website tiket.com? Ada google.co.id, google.com, traveloka.com, keretaapi.co.id, dan Facebook. Lalu untuk set linkingnya, tiket.com mempunyai sebanyak 927 situs yang berhubungan dengan tiket.com tersebut. Di antaranya adalah yahoo.com, how123.com, stackoverflow.com, tripadvisor.com, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian untuk subdomain, tiket.com sama seperti dengan website sebelumnya, mempunyai persentase lebih dari 100%. Ya, lihat saja di sini ya. Kemudian alexa.com menampilkan seberapa cepat situs tiket.com ini di-load kembali. Di sini tiket.com mempunyai kecepatan sebanyak 2,715 detik atau 75% lebih cepat. Kemudian yang terakhir, tiket.com mempunyai data pengunjung demografi. Di sini menjelaskan tiket.com dari segi gender lebih dominan pengunjung laki-lakinya daripada perempuan. Kemudian dari segi edukasi, tiket.com lebih banyak dari kalangan mahasiswa. Dari segi pengaksesan lokasinya, di sini lebih banyak dari tempat perkantoran atau tempat pekerjaan. Ya, demikian analisa 3 web dari alexa.com. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Tes. Oke. Halo, gue mau ngenalin tim soft skill kita dari kelas 2 ke A23. Ada gue Khairunisa, terus ada Hap. Ada gue Angga Wijaya. Lagi? Dan gue Muhammad Ade Fauji. Gue Ando Koricedian. Terakhir itu ada wanita kita. Gue Yenda Maria. Semoga video yang kita bikin bisa Bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon Maafkan. Dadah. Sekian dari kami. Dadah.